Ruya an Uwais Al-Qarni annahu qala. Dilanjutkan. Ini sedikit. Diriwayatkan dari Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni itu siapa? Sahabatnya Rasulullah, tapi nggak pernah berjumpa dengan, nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Ini Uwais Al-Qarni. Seorang waliullah, kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, yang hidup di zamannya Rasulullah tapi nggak pernah ketemu dengan Rasulullah. Sahabat yang lain itu ketemu semua. Uwais Al-Qarni, kenapa yang menghalangi dia apa? Nggak bertemu dengan Rasulullah karena dilarang oleh ibunya. Ibunya ini, Uwais Al-Qarni itu di dalam riwayat itu yang saya baca, ini pemuda yang tampan sekali. Dia pernah punya penyakit lepra, ya. Lepra itu apa ya? Yes, lepra, ya. Penyakit kulit, tapi disembuhkan oleh Allah. Yang tersisa hanya di tangannya ada bulatan bulat dirham. Masih tersisa itu yang nggak bisa sembuh, nggak bisa hilang bekasnya. Memiliki ibu yang manja sekali. Ibunya itu manja sekali. Kemana-mana minta digendong, minta diangkat, minta digendong, tak dilayani semua. Ini yang menghalangi. Wahai anakku Uwais, kalau kamu pergi ke Nabi Muhammad, ke Rasulullah, terus siapa yang ngurus saya? Kalau saya yang gendong saya, siapa nanti? Dilarang oleh ibunya. Ibu itu kadang-kadang ya begitu, ya. Orang tua itu semakin tua malah semakin manja. Orang tua itu ibarat apa? Quran rusak, ya. Jadi dibuang malati, ya, dibuang itu durhaka, dirawat itu pusing kita, ya. Ada saja. Dia merawat ibunya sedemikian rupa sehingga dia nggak berpikir yang lain, hanya ibunya saja yang dipikir. Tapi walaupun Uwais Al-Qarni ini nggak pernah berjumpa dengan Rasulullah, namun Rasulullah mempunyai pesan kepada Abu Bakar. Kamu nanti kalau ketemu kabilah dari Al-Qarn, carilah yang namanya Uwais. Kamu minta doa kepada dia, ya, mintalah doa kepada Uwais. Dicari, Abu Bakar dicari, setiap ada rombongan ditanya, ini ada rombongan dari Qarn? Tidak ada. Lewat ada yang namanya Uwais Al-Qarni, ada, itu di pojok sana, dia paling belakang. Dia bukan manusia istimewa, ya. Kemudian Abu Bakar bertanya, apakah kamu Uwais? Iya. Dilihat di tangannya ada ciri-ciri, sampaikan Rasulullah, ciri-cirinya adalah ada bulatan bekas penyakit yang nggak bisa hilang. Ini pas sudah dia minta, kemudian Abu Bakar minta apa? Didoakan. Uwais tidak mau, loh bagaimana saya mendoakan kamu wahai Abu Bakar? Wong kamu itu loh sahabatnya Rasulullah. Saya ini loh belum pernah bertemu dengan Rasulullah sampai Rasulullah wafat. Akan tetapi Uwais ketahui Rasulullah berkirim salam kepadamu. Rasulullah titip salam kepadaku untukmu, dan saya dipesan untuk minta doa kepadamu. Ini karena apa? Karena baktinya kepada orang tua, ya. Pada ibunya khususnya. Kalau bapak nggak terlalu, ya. Apalagi bapak-bapak yang nggak jelas itu sama nggak ngefek, ya. Ini ibunya, ini ibu. Memang kita kadang ini dilema kalau ibu itu, ya Allah, luar biasa, ya. Biasanya yang nggak akur itu ya perempuan dengan perempuan, ibu dengan menantu perempuan. Ini biasa begitu, karena memang perempuan itu diciptakan oleh Allah manusia yang egois, egonya tinggi, ya. Saya nggak menjelek-jelekan perempuan ini, ya.
Ya seperti itu. Dan kita itu harus sabar. Kadang untuk membuat harmonisasi dalam keluarga antara istri dan ibu itu berat. Karena istri merasa ini milik suamiku adalah milikku, ibunya merasa bahwa ini anakku adalah milikku. Ya, ini yang terjadi. Ya, disabari. Insya Allah kalau sabar ya jadi wali, Pak ya. Insya Allah. Jadi itu di Uwais ini sampai sebegitunya Uwais Al-Qarni karena bakti kepada ibunya, sehingga walaupun nggak pernah ketemu Rasulullah secara langsung tapi menjadi waliullah. Dan Uwais ini selama hidupnya itu berjalan terus, dia itu berjalan kemana-mana. Kalau sekarang itu wali jadzab, wali itu ya ada yang jadzab itu nggak mengenali dirinya sendiri, pokoknya jalan saja mengikuti arah di mana, ya. Tapi hatinya tidak pernah lepas dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang begitu. Ya, jadzab bukan gila. Kalau gila itu beda, ya. Jadzab itu karena memang wali yang jadzab itu dia hanya ngurusi kepada Allah hatinya, tapi dia hatinya terpaut dengan Allah. Ini termasuk Uwais Al-Qarni itu seperti itu. Dia jalan terus. Makanya di sini di dalam kitab ini disebutkan bahwa Uwais Al-Qarni ini mengatakan begini, maraltu fi ba'di siyahati, saya berjalan bertemu pada sebagian perjalananku rohibun, seorang rahib. Fakultu, kemudian saya bertanya kepada rahib itu, ya rohibu, wahai rahib, ma awwalu darajatin, apa yang pertama kali menjadi derajat yarqaha al-murid yang bisa ditempuh oleh seorang murid, seorang pencari ilmu. Jadi derajat yang pertama yang ditempuh oleh seorang murid itu apa? Yaitu raddul madzalimi, yaitu menolak kezaliman, ya. Wa khifatul dhuhri, ya, dan meringankan beban dari siapa? Minat tabiati, dari sesama, beban kepada sesama. Fa innahu la yas'atu lil abdi amalun wa alaihi tabiatun au muzlimatun. Karena amal seorang hamba itu tidak akan bisa naik, layas udu, tidak bisa naik kepada Allah kalau di dalam dirinya masih mempunyai tanggungan, masih merugikan, ya, mempunyai tanggungan kepada sesama, atau mendolimi, hatinya mendolimi ataupun orangnya mendolimi orang lain. Jadi derajat yang pertama yang harus dicari oleh seorang pencari ilmu itu apa? Ya, yaitu menghindari zalim, menghindari mendolimi orang lain, ya, menghindari dan meringankan punggungnya dari beban kepada sesama. Jadi intinya adalah berbaik kepada sesama, kepada orang lain,